anak semua, hari ini kita akan belajar materi mengenai upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Nah, apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala kekayaan alam baik berupa makhluk hidup maupun benda mati. Contohnya seperti air, batu, udara, benda, dan lain sebagainya. Nah, sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua. Apa saja itu? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat memiliki sifat yang dapat dipulihkan kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dibudidayakan atau bisa dikembangkan. Nah, apa saja sih contohnya? Seperti air, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya ada air, tanah, udara, dan matahari. Nah, selanjutnya yang kedua apa? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang bertolak belakang dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini adalah sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan terus-menerus. Nah, dibutuhkan waktu yang sangat lama agar sumber daya alam yang itu terbentuk kembali. Nah, contohnya itu seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, emas, perak, besi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, ngomong-ngomong, ada nggak sih manfaat dari sumber daya alam? Ya, tentunya ada dong. Semua yang ada di sumber daya alam mempunyai manfaat. Nah, manfaatnya itu sangat banyak sekali. Ada beberapa manfaatnya, seperti yang pertama, sebagai sumber energi dari bahan bakar. Contohnya tadi minyak bumi. Selanjutnya ya ada sebagai pembangkit listrik. Contohnya minyak bumi, sinar matahari. Selanjutnya yang ketiga, untuk kebutuhan makan bagi manusia dan hewan. Contohnya hewan dan tumbuhan. Selanjutnya ada untuk kebutuhan tempat tinggal, contohnya tumbuhan atau pohon, untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Selanjutnya juga bisa menyuplai oksigen, tumbuhan, dan sebagai cadangan devisa negara. Nah, banyak sekali ya manfaatnya, dan itu manfaatnya sangat besar bagi kehidupan. Nah, selain itu, untuk banyak manfaat itu ada beberapa hal yang bisa menyebabkan lingkungan itu menjadi rusak, seperti dampak eksplorasi yang serakah terhadap lingkungan. Nah, Indonesia ini kan merupakan negara dengan sumber daya alam yang paling besar, baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti minyak dan gas alam. Tidak semua bagian bumi ini memiliki sumber daya alam yang sama. Nah, semakin banyak sumber daya alam tersebut, akan semakin banyak yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam yang melimpah harus dijaga kelestariannya. Nah, pemanfaatan sumber daya alam ini secara terus-menerus akan menimbulkan masalah bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengambilan sumber daya alam ini secara terus-menerus tanpa usaha pelestarian akan membawa dampak negatif, bahkan kerugian yang sangat besar bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, berikut adalah contoh dampak pengambilan sumber daya alam yang sangat liar. Seperti yang pertama, dapat menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Yang kedua, akan menyebabkan punahnya hewan dan tumbuhan menjadi langka dan sulit untuk didapatkan. Yang ketiga, ada terjadinya pemanasan global. Dan yang keempat, menjadinya sumber daya alam tersebut akan menjadi berkurang. Nah, agar dampak dari hal buruk tadi tidak terjadi, upaya kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, yaitu melestarikan sumber daya alam tersebut. Nah, penting sekali upaya pelestarian sumber daya alam. Upaya untuk mengelola sumber daya alam yang bertujuan untuk mempertahankan sifat dan bentuknya. Perubahan yang terjadi diserahkan atau dikembalikan pada alam. Nah, ada nggak sih beberapa contoh untuk melestarikan sumber daya alam? Ada. Yang pertama, kita jangan membuang sampah sembarangan, menghemat penggunaan air, mematikan lampu ketika tidak dibutuhkan, menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan tadi. Dan bisa kita dengan lebih kreatif dengan mendaur ulang sampah-sampah dan pengelolaan sampah menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat. Nah, selain itu ada juga kegiatan manusia yang dapat
mengganggu kelestarian alam seperti penebangan liar, ladang berpindah, perburuan binatang secara liar yang mengakibatkan suatu hewan binatang itu menjadi langka. Selanjutnya penangkapan ikan dengan cara tidak tepat dan membuang sampah sembarangan. Nah, jadi adik-adik semua, kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam dengan cara tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian alam seperti yang tadi yang sudah Bu jelaskan. Baik, sekian sampai situ saja materi kita hari ini mengenai upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.